Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Swaraskar Ayu dari kelas 11 KBC nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta, data, dan solusi suatu masalah yang ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Penulisan dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Dan tujuan yang kedua yaitu makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Struktur dalam karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Dan yang kedua yaitu ada isi dan pembahasan. Terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Apa saja ciri-ciri karya ilmiah? Yang pertama ada reproduktif. Karya ilmiah ini ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua ada tidak ambigu, harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Selanjutnya ada tidak emotif, tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Dan selanjutnya ada bahasa baku, penggunaan bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembaca. Lalu ada kaidah keilmuan, menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Dan yang terakhir ada kohesi, antara satu bab dengan bab lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Lalu ada manfaat dari teks karya ilmiah ini. Yang pertama, ada melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Dan yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Dan yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Lalu ada memperoleh kepuasan intelektual. Selanjutnya ada memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Adapun jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama di sini ada artikel ilmiah. Yang kedua ada makalah. Ketiga ada tesis. Dan keempat ada skripsi. Yang kelima disertasi. Dan yang terakhir yaitu paper. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint tentang karya ilmiah. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.